Pak Widya, siapa Deddy Mulyadi, itu semua nggak ada gunanya lagi. Ya, karena nobody knows apa sebenarnya yang terjadi. Hanya bisa dibongkar ini kalau benar-benar Pak Jokowi mau keadilannya terbongkar. Satu-satunya adalah bentuk tim pencari fakta, bongkar semua kejadian tahun 2016, penyidiknya dan atasannya periksa semua termasuk Pak Rudiana. Dan sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, sudah sadar bahwa target satu-satunya dari Polda Jabar hanya membawa Peggy untuk disidangkan. Soal nanti apakah bersalah atau tidak, itu hal lain. Kalau sudah Peggy divonis, maka sepertinya dianggapan Polda itu case close, nggak ada lagi kasus, karena dua dari DPO kan dianggap fiktif. Ya guys, jadi itu tanggapan Hotman Paris yang mengatakan bahwasanya Deddy Mulyadi dan Ibu Widya tidak ada gunanya untuk berkomentar dan speak up ke media sosial. Satu-satunya cara adalah harus memeriksa ayahnya Eki, yaitunya Ibtu Rudiana, agar bisa membuka kasus ini. Seperti itu. Dan hal tersebut Ibu Widya langsung menanggapi dari perkataan Hotman Paris berikut ini. Penyidiknya dan atasannya periksa semua termasuk Pak Rudiana. Dan sebagai kuasa hukum. Oh, baru bunyi. Kemarin kemana aja? Pak Hotman Paris bilang harus membentuk tim independen khusus untuk menyelidiki kasus ini. Ya kan? Kemudian termasuk Bapak Rudiana. Lu kemana aja kemarin? Gua udah keluar-keluar. Itu semua dalangnya adalah yang namanya Bapak Eki itu sendiri, Ibtu Rudiana, dan satu lagi Ibtu titik-titik San ujungnya, ya, pangkal hurufnya H, ya. Jadi itu kedua orang ini yang harus diperiksa, ya. Jadi memang ulah-ulah di situ loh. Sekarang aja Anda baru teriak bilang termasuk Ibtu Rudiana. Dari kemarin-marin kemana aja kau, bos? Ya, jangan mentang-mentang banyak duit sekarang bilang harus nggak ada guna, nggak ada nih. Jangan gede omong, ya, omong kosong, ya, mentang-mentang banyak duit. Jadi Deddy Mulyadi langsung ke lapangan, terjun ke lapangan pengusutan. Kemana kemarin Bapak Rudiana? Orang udah heboh, sementara sidang pra-peradilan dibatalkan, heboh. Karena apa? Lu mau tahu, ya? Kedua polisi yang ingin menetapkan Peggy Setiawan itu berkasnya tidak lengkap, maka Jaksa Agung di Jawa Barat menolak. Jadi di situ udah ada tanda-tanda akan kebenaran muncul. Salam waras saja buat lo. Ya guys, jadi Ibu Widya langsung menanggapi dari perkataan Hotman Paris, dan juga ternyata Ibu Widya ini menyayangkan Hotman Paris atau Ibtu Rudiana kemana aja selama ini, kenapa baru muncul seperti itu. Dan juga ternyata ada dua orang yang harus diperiksa. Selain dari Ibtu Rudiana, orang tua dari Eki, ternyata ada juga satu lagi polisi Ibtu yang Ibu Widya sini tidak mau menyepil namanya, namun huruf depannya adalah H. Siapakah orang tersebut? Apakah benar juga dia orang yang berpower seperti Ibtu Rudiana hingga bisa menghalang-halangi penyidik dalam mendapatkan pelaku aslinya seperti itu? Ini nanti ya Pak RT udah dibawa ke baris krim, ya. Jadi akan banyak orang panik. Makanya mereka mencari-carikan satu lagi nih buat tumbal dipenjarakan. Ya kan? Lagi mencari-cari nih, ya. Satu tumbal lagi akan penjarakan nanti. Ingat, Teng. Itu ingat ya. Ya. Harus bunyi kita. Jangan diem aja, bro. Rakyat-rakyat kecil yang ditumbalkan yang harus dipenjarakan, pejabat makan uang yang dibayar rakyat, ya kan, pajak rakyat kan. Emang orang berpangkat pakai jenderal itu kan nggak dibayar sama uang kita yang bayarin mereka. Kenapa mereka tidak berpihak ke kita? Saya tuh kasihan. Guys, jadi di sini Ibu Widya juga memberikan tanggapan terhadap kasus Vina Cirebon ini, karena menurutnya bakal ada lagi satu korban yang ditumbalkan untuk ditersangkakan seperti halnya Peggy Setiawan yang kuli bangunan, guys. Siapakah orang tersebut? Benarkah agar kasus ini ditutup dan selesai harus ditumbalkan lagi satu orang tersangka yang mungkin bukan pelaku aslinya, guys. Seperti halnya Peggy Setiawan, dia ditangkap, sedangkan banyak yang menduga dan percaya bahwasanya Peggy Setiawan sendiri bukan pelaku asli dari pembunuhan Vina tersebut, guys. Dia hanya korban dan ditumbalkan untuk menutupi pelaku sebenarnya. Saya bukan siapa-siapa.
langsung aja saya tangkap itu yang namanya Mel-Mel sama Aep itu. Nggak usah banyak tanya, interogasi di dalam penjara, jangan dipertemukan sama siapa-siapa. Tuh, ya. Kalau saya, langsung saya tangkap itu yang namanya Mel-Mel sama yang namanya Aep. Itu aja, nggak usah banyak cincong itu ini. Nanti interogasinya di sana, ya kan? Kalau dia nggak mau ngaku, katanya itu banyak yang disiksa yang kemarin itu, ya kan? Siksa pula dia, suruh ngaku, ya ndak? Nah, jangan salah tangkap yang dikorbankan rakyat kecil, bro. Ya, sementara DPO yang satunya dicoret, sekolah keangkatan pula dia. Nggak sah? Ayo. Ya enggak, kalau saya ya kalian komen itu masalah Aep itu sama yang namanya Mel-Mel, langsung saya tangkap. Saya nggak usah banyak tanya. Dari nada omongannya udah mencurigakan. Tangkap, nanti interogasi. Dari mana ini? Pembuktiannya semakin banyak ditanya, dia akan semakin ngelantur nanti jawabannya. Yakinlah itu. Semua akan terkuak, oknum polisinya akan terkuak. Ya guys, kecurigaan mendalam dari Ibu Widya terhadap dua saksi yang sangat-sangat dicurigai, yaitu Mel-Mel dan Aep, yang diduga memberikan kesaksian palsu dan juga masih terlibat dalam kasus pembunuhan vina Cirebon ini guys. Kalau Ibu Widya jadi penyidik atau polisi, dia bakal menangkap dan memeriksa secara langsung itu Aep dan Mel-Mel, karena dia yakin mereka terlibat dalam kasus pembunuhan Cirebon ini guys. Kalian tahu, ini bukan tak tertangkap ataupun DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Ya, garis bawain, bukan DPO, bukan belum tertangkap, tapi memang tidak ditangkap. Itu pembukaan dari hasil kasus si Vina ini setelah aku menonton filmnya, dan memang itu terjadi. Logikanya gini ya, kenapa Entok berani ngomong semuanya persis terjadi dalam hidup aku, nggak rekayasa, rekam jejaknya ada. Jadi aku itu pernah bermasalah dalam sama suatu tenaga militer, ya. Aku terancam mau diculik. Jadi ringkas cerita, aku ngadu nih sama pomalnya lah gitu, kurang lebih ya, sama polisi di atas polisi, pokoknya bagian atasannya. Nah, di situ mereka sama sekali bilang kan nggak tahu, nggak kenal ini bagian mana. Intinya yang mengancam aku itu, yang melakukan tindakan nggak bagus sama Ento itu sama sekali nggak terlacak di mana. Tapi tahu nggak, setelah aku datangin kantor itu besok malamnya, belum lagi berapa menit dari aku yang ngomong masih di kantor itu, belum lagi pulang ke rumah, itu langsung komandannya, atasannya itu menurunkan satu kompi kurang lebih gitu. Bahkan ada utusan dari yang agak sedikit di bawah dia tapi termasuk punya jabatan itu menjumpai Ento untuk tabayun. Ya tabayun ya, ataupun secara kekeluargaan. Udah, padahal tadi asli ku bilang nggak kenal, kata orang itu nggak tahu, luas, banyak, segala macam. Jadi seperti itu juga lah si Vina ini. Bohong kalau sudah dapat 8 orang yang sudah dipositifkan tersangka, tidak bisa mengetahui siapa otaknya, ya kan, bapaknya kerja di mana si oknum ini, ya kan, namanya siapa. Jadi itu nggak tahu kepihakan penyidik saat itu. Bohong, 1000 juta bohong, nggak masuk logika kali. Jadi ini insting Entok ya, ini insting Entok ya, sesuai dengan skenario yang terjadi dan sampai film itu didokumenterkan. Jadi bapak si Egi ini, otak pelaku ini agak lumayan punya jabatan. Ada link di dalam, ada jabatannya. Makanya dia begitu arogan, sombong untuk di wilayah itu, ya kan, anaknya ini, karena dia tahu bapaknya punya jabatan. Ditambah lagi, kenapa bisa tidak tertangkap? Karena memang bapaknya agak lumayan jabatannya. Dan saat itu 2016 belum Bapak Listio Sigit ya. Jadi saat itu masih kayaknya kurang lebih Bapak apa ya, bersama dengan jajaran Ferdi Sambo. Jadi memang war banget ya kejadian ininya, supaya dia bisa di backup supaya tidak tertangkap.
Nah, baru ini percis banget juga kejadiannya seperti kasusnya Entok Pegang. Ya guys, jadi itulah yang disampaikan oleh salah satu warganet tadi, bahwasanya ternyata Peggy DPO atau pelaku sesungguhnya pembunuhan Vina Cirebon belum ditangkap, tetapi memang tidak ditangkap seperti itu. Guys, sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat berita tersebut? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyak ya. Kami di YouTube Bisa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.